Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka kita mengkaji ilmu agama dengan rujukan kitab Umdatul Ahkam. Pembahasan kita jamaah pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kitab pembahasan yang ada dalam kitab Umdah, yaitu Kitabul Faraid. Kitab yang berbicara tentang faraid. Faraid itu nama lain dari ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta waris. Ya. Ada sebuah hadis an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Alhiqul faraidha, berikanlah ketentuan-ketentuan hak waris kepada ahlinya, kepada yang berhak. Maka apabila tersisa, maka itu menjadi haknya laki-laki yang lebih dekat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sengaja pada kesempatan kali ini Al-Fakir sampaikan tentang ilmu yang sepertinya banyak atau tidak sedikit yang sudah tidak mengamalkan ya ilmu ini. Padahal ilmu faraid ini adalah salah satu cabang ilmu syariat Islam, termasuk dari bagian ilmu agama ya, yang bahkan ketentuannya itu telah dirincikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Hal ini penting supaya kita sebagai orang Islam ya, agar kita tidak salah dalam memberikan harta peninggalan almarhum atau almarhumah, atau agar kita tidak salah dalam menerima mungkin yang bukan hak kita ya.
apalagi ini berhubungan dengan persoalan harta. Karena harta ini adalah disebut oleh Nabi kita, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umatku, ya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah musibah yang menimpa umatku adalah banyak berkaitan dengan harta. Jadi hati-hati jamaah ya. Jadi orang korupsi, orang membunuh, orang main perempuan, judi, itu semua hubungannya sama harta jamaah. Ya, hati-hati ya ini. Nah, dalam hadis ini sangat jelas bahwa di mana kita diperintahkan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu memberikan harta kepada yang berhak. Ini contoh saja nih, kira-kira kalau dalam kasus ini terjadi di masyarakat kita, misalkan ada seorang suami meninggal dunia, ya, meninggalkan istri, ya, kebetulan belum punya anak nih Pak ya, contoh. Nah, kemudian almarhum ini atau suami yang meninggal dunia ini masih memiliki orang tua, ya, bapak ibunya masih ada, ya, maka perempuan ini adalah menantunya, ya Pak ya. Meninggal tuh suaminya, mana nikahnya masih baru Pak, ya, anggap aja baru sebulan dah, ya, ya, baru sebulan menikah meninggal. Udah gitu orang tuanya, emang orang tua saking sayangnya, itu anak laki-lakinya udah dibangunin rumah, anggap aja udah dikasih harta lah ya sama bapaknya tuh, nih tinggal nempatin tuh, enak udah, ini punya ente, dikasih pokoknya bahasa. Menikahlah dengan seorang perempuan. Tahu-tahu qadarullah, ya, ternyata anaknya meninggal dunia, wafat. Ini kira-kira saya mau tanya, itu istrinya dari almarhum setelah suaminya meninggal dunia, apalagi belum punya anak, nikahnya masih baru sebulan, itu istrinya yang jadi menantu itu kira-kira kebagian harta nggak tuh dari peninggalan suaminya? Bagian apa enggak? Biasanya dibagi apa disuruh pulang? Ya, gitu. Khawatirnya ya sana, kalau orang kampung suka bilang begini, ini kalau masih, itu pun kalau masih ada, kalau punya anak Pak ya, kalau mau tempatin dah. Tapi kalau emang lu nanti mau nikah lagi ya keluar dah dari sini. Itu bahasa itu banyak kita temukan, ya kan? Banyak. Kalau nanti emang punya jodoh lagi ya sana, ya tinggalin, gak usah tinggal di sini. Nah, coba kita tarik kepada hukum Allah, hukum faraid ini. Pernikahan itu salah satu sebab seseorang mendapatkan hak waris, Pak, dalam Islam. Makanya nikah itu bukan sekedar persoalan akad nikah telah menjadi sepasang suami istri, itu ternyata hukum-hukum Islam yang lain juga terkait harusnya. Coba kita tarik kepada hukum faraid. Harusnya bagaimana Pak Ustaz? Suaminya meninggal dunia, itu rumah hartanya almarhum, pokoknya udah jadi harta dia. Apakah emang dia nyari dari muda? Apakah emang dikasih oleh orang tuanya? Maka di situ ada ahli waris seorang istri dan dua orang tua. Dalam Islam, ya, si istri ini dia harusnya mendapatkan hak 1/4 dari harta almarhum suaminya. Berarti umpama itu rumah dijual,
Ya, misalkan laku 400 juta nominalnya. Berarti seperempat dari 400 juta itu adalah 100 juta. Itu haknya istrinya. Harus dikasih tuh. Nah, kalau bahasanya nih mau nikah lagi, nih hak situ bawa silakan. Tuh. Dari rumah itu si istri mendapatkan 1/4, Pak. 3/4 buat siapa sisanya? Kan masih punya orang tua. Nah itu, ya kan? Karena kebetulan ini nggak punya anak, ya kan? Istri dan ibu dan bapaknya itu mengambil semuanya itu. Sisa harta itu. Istrinya tadi yang udah ketentuan dapat faraid itu. Itu harusnya begitu, jamaah. Nah kira-kira itu pada faktanya, realitanya dibagi nggak itu? Nah, itu 100 juta itu alhiqul faraidha bi ahliha. Kata Nabi, berikan faraidnya itu si istri tadi, dia punya hak itu. Kalau enggak dimakan semua oleh bapaknya almarhum, berarti ada harta haram. Berarti ada harta kezoliman di situ. Berarti tomak dan serakah ada di situ. Walaupun bahasanya orang tua begini, ini kan anak saya, Pak Ustaz. Saya yang gedein, saya yang besarin, saya yang nyekolahin. Apalagi kalau bahasanya ini rumah juga saya yang ngasih. Wah, makin jelas sekali tuh. Pasti tuh istrinya nggak punya daya dan upaya itu. Udah tinggal pamit doang itu. Padahal itu di akhirat lagi nunggu aja itu hisab 100 juta itu. Itu hukum Allah, jemaah. Dan ini hukum agama. Bukan hukum yang bisa dipelintar-pelintir itu menurut keinginan kita. Begitu, jemaah. Itu contoh ya, Pak ya. Nah, makanya di sini diingatkan dalam hadis tentang faraid ini, berikan. Nanti kalau sudah memberikan ketentuannya dapatnya sekian, ada sisanya berapa, itu dia nanti dikelola tuh buat si ibu dan tadi itu. Nanti dia kena nih hukum namanya gorowain ini dia, karena ahli warisnya seorang bapak, ibu dengan istri. Ya, nanti bagian bapaknya itu akan 2 kali lipatnya nanti bagian dari ibunya itu, perempuan itu. Begitu, jamaah. Kira-kira begitu, Pak? Baginya. Ini saya yakin yang ada di hadapan saya ini orang-orang yang mungkin udah pernah nerima harta peninggalan orang tua ini. Warisan. Dapat, Pak? Iya, sesuai. Nah, kalau posisinya nggak sesuai yang terzolimi masih mending. Takutnya yang zolimnya. Ya, dapat Pak Ustadz, cuman saya mah ya namanya saya adik. Kan kadang kalau ada hukum masyarakat gitu, abang sama adik seakan-akan abang paling banyak. Islam mah nggak bedain begitu. Bukan persoalan abang adik kalau dalam Islam mah, persoalannya dia laki apa perempuan. Baru tuh. Bukan ini kakaknya, ini adiknya, adik dikitan. Bukan hukum agama itu. Ya. Atau bahasanya ini mungkin yang paling capek, paling tua, jadi pas dapat warisan paling banyak. Nggak begitu kalau hukum waris mah. Kadang-kadang kan main hitung-hitungan kita. Malah kadang-kadang begini, orang tua sakit, ya. Lihat nih, waktu sakit orang tua, saya nih ngurusin, bolak-balik ke rumah sakit. Itu dihitung tuh mulai ya. Itu banyak kayak gitu, ngurusin orang tua dihitung itu supaya nanti buat dalil ke adik-adiknya supaya nerima, haknya dia kecil karena dia merasa saya ngurusin orang tua, saya yang paling banyak, saya paling banyak berkorban, ngeluarin harta ini itu, nyedekain ini itu. Oh, berarti ngurusin orang tua pakai hitungnya. Nah, bukan wabil walidain ihsana. Nah, ini banyak kayak gitu, Pak. Banyak. Harusnya yang ada rezekinya, alhamdulillah udah emang saya ada rezeki. Meninggal orang tua,
itu jangan dihitung, ini nanti dipotong, kemarin saya ngurusin ini. Orang tua aja ngurusin kita nggak pernah hitung-hitungan. Giliran orang tua wafat, kita hitung-hitung. Pun kurang ajar itu Pak. Pada durhaka itu, gitu ya. Berantem dah tuh. Kan sering begitu kasus. Ada orang tua masih, bahasanya masih diam. Pas nggak ada, putus silaturahim. Muncullah hadis la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus. Itu sebenarnya masalah-masalahnya. Ini masalah hukum ini Pak bukan lagi zaman kita. Dari zaman Nabi orang serakah itu udah ada. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi wafat syahid perang bareng Nabi, dia wafat, ya mendapatkan rezeki minasyuhada. Istrinya dengan 2 anak perempuannya datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, suami saya wafat, bahkan ikut perang bareng engkau wahai Rasulullah wafatnya. Dan ini 2 anak perempuan ini adalah anaknya almarhum. Ya ada apa? Saya datang kemari wahai Rasulullah mengadukan bahwa suami saya hartanya itu dikuasai oleh saudaranya. Saya istrinya dan 2 anak perempuannya ini nggak dapat apa-apa. Gak dibagi sepeser pun. Tuh lihat, kadang-kadang ada serakah juga tuh saudara tuh. Kemudian pada saat itu ayat waris surah An-Nisa ayat 11 itu belum turun. Rasulullah cuma mengatakan, ya sudah, Allah akan memutuskan ini. Nah, maka turunlah itu. Makanya lihat jamaah, di Quran itu ketika Allah bicara tentang sholat, bicara secara umum, aqimus sholat, bicara tentang zakat, bicara secara umum, tentang puasa secara umum. Tapi ketika Allah berbicara tentang harta, poin-poin ketentuan-ketentuan berapa-berapa, Allah rincikan sedetail itu jemaah. Sampai ada bahasa setengah, 2/3, 1/8, 1/4, 1/6. Itu di Quran ya, Ma. Masya Allah, itu rinci sekali. Ya, ketika suami meninggal, tidak meninggalkan anak, istri sekian. Sebaliknya, istri ketika meninggal, nggak punya anak, suami dapat sekian. Disebut semua itu di Quran. Ini artinya salah satu hukum Allah yang sangat jelas, sangat gamblang. Harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita, gitu. Saya jarang tuh melihat ada orang ditinggal wafat oleh orang tuanya, kemudian tiba-tiba datang, Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz apa? Ini saya punya peninggalan harta almarhum ini, berapa hak saya, berapa hak saudara saya. Jarang itu yang datang itu, jarang itu. Kebanyakan sikat-sikat aja udah. Dan bagi-bagi aja. Wah, apa katanya? Yang penting musyawarah. Main bagi aja. Kadang-kadang baginya juga nggak bilang-bilang lagi. Ya, bagi rata, udah. Ya. Rata juga itu baru katanya doang, Pak. Yang serakah mah ngomong rata, padahal mah agak rata. Rata itu hukum adil, itu hukum Allah, baru adil rata namanya. Bukan semuanya kita. Ya kan? Itu terjadi di zaman Nabi, jemaah. Makanya penting sekali nih bagi kita nih, ya. Jangan kita hanya sudah merasa sholat 5 waktu udah berjalan, alhamdulillah udah rajin ini puasa apa udah. Coba tanya diri kita, PR besar kita terkait harta udah beres apa belum? Itu. Sebab kenapa? Ya, coba. Ketika ada sebuah hadis nanti orang dihisap, ditanya umur, ditanya ini, ditanya itu. Tapi ketika ditanya tentang harta, 2 pertanyaannya, ya kan? Min aina, lihat itu. Dari mana ente dapat harta itu? Dapat warisannya bener gak ente itu? Wa fima unfiqa. Setelah dapat, ente kemanain itu? Ngasihnya bener gak? Nah, hati-hati jamaah sekalian. Makanya bicara ketika Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zalim, mereka seperti menelan api neraka dalam perutnya. Mereka akan kembali ke dalam neraka sa'ir, masuk ke neraka sa'ir. Sampai mungkin orang bertanya, kok anak yatim bisa punya harta, Ustaz? Nah, ini salah satunya. Jangan dikira anak yatim yang kita pikir orang lemah, yang belum bisa kerja, nggak ngerti, terus tiba-tiba dia punya harta. Punya dalam Islam, salah satunya peninggalan harta warisan. Ya, nggak main-main Pak peninggalan nih. Kalau anak nih, kalau ada ahli waris, kayak tadi tuh istri, cuman punya anak juga nih. Lihat nih, ada anak laki-laki, anaknya satu tadi misalkan. Ada ibu, kemudian kakek nenek ahli warisnya. Berapa lihat kita tentukan. Si ibu, ya istrinya dari almarhum itu 1/8, berubah jamaah. Karena ada anak. Berkurang haknya dari 1/4 jadi 1/8. Tuh lihat. Yang tadi bapaknya itu dari almarhum, ya, aturan mau ngambil sisa harta nggak bisa sekarang. Ada haknya. Oh, ada anak 1/6 bapak. Ibunya 1/6. Lihat, 1/6, 1/6, 1/8. Anak laki-laki berapa Pak Ustadz? Sisa harta semua yang tadi udah diambil oleh ahli waris 1/6, 1/6 itu sama 1/8, sisanya itu milik semua anak yatim tadi. Coba, banyakkan siapa berarti Pak? Bagian anak dalam Islam, ya kan? Itu titipan itu. Kalau bapak misalkan sebagai kakek ngurusin cucu, tinggal mati bapaknya, itu ada hartanya itu. Ya. Jangan sampai anak yang jadi yatim, hartanya juga diambil, dikuasai, dizolimi, ya, tanpa terasa. Hati-hati jemaah. Harusnya dijaga, dikembangkan, silakan. Setelah besar diberikan, tuh kakeknya ngurusin misalkan. Nih cucu, dulu lu masih kecil, harta lu gue jalanin. Nih alhamdulillah berkah ngembang, sekarang tuh dah, sekarang udah besar saya berikan. Ini hartamu semua. Ada kira-kira tuh kakek. Harusnya bener kakek Abdul Muthalib mah bakalan bener ngurusinnya itu. Makanya Nabi diurusin kakeknya, karena meninggal pindah ke pamannya. Tuh, nikah agak. Tinggal mati kesempatan. Kakeknya malah kawin lagi. Pakai duit cucunya ya. Waduh, hati-hati. Makan harta anak yatim itu bukan sekedar bicara orang santunan panitia terima. Ini justru orang-orang terdekat yang punya potensi lebih bahaya itu. Iya, anak yatim ini diasuh siapa? Ibunya aja bisa zalim. Bisa saja harta anak yatim dipegang sama ibunya kan. Suaminya meninggal, ibunya udah punya hak tadi. Anaknya itu harusnya dijaga, dipegang juga sama ibunya semua. Ya, pegangnya bukan sekedar pegang sebagai amanah, ya. Ada unsur lain. Apalagi ibunya kadang-kadang kawin lagi. Kawinnya sama laki yang kagak punya duit lagi, iya. Iya, numpang hidup bahasanya. Iya. Akhirnya habis di situ juga ya. Pas anak yatim besar, wah Allah nggak diurusin, hartanya dimakan. Nah ini yang begini nih bahaya banget ini. Hati jamaah, ya punya anak yatim di rumah itu kata Nabi bisa jadi kebaikan, bisa jadi kesengsaraan di akhirat. Tergantung bagaimana ngurusinnya, gitu jamaah. Ada diem aja ini Roman aja. Mikirin apa ini? Iya jamaah, seperti itu Pak. Jadi kita harus ngaji, harus sampai kepada bab harta, penting itu. Oh iya, begini. Iya. Lalu baru sampai sholat puasa, jangan dulu tenang ya. Harta beres nggak kita nih? Ya. Begitu. Nah, sambil nunggu sebelum saya lanjut, ada yang bertanya?
Silakan jemaah. Silakan Pak Haji. Gimana kalau yang seorang ibu nih nggak punya anak, dia punya anak satu Ya. ponakannya. Ya. Nah, ponakannya ini akhirnya ibu ini kan meninggal. Ya. Nah, itu dikuasain anaknya itu. Baik, bagaimana itu hukumnya? Gitu kan pertanyaannya? Nggak, maksudnya itu sudah nggak dibagi sama dia cuma. Ini bahayanya. Betul Pak Haji, ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Ada sepasang suami istri, qadarullah nggak dikasih anak. Ya, akhirnya ngerawatlah anak saudara. Tinggal bersama dia dari kecil tuh, besarin. Ya, bahkan sampai-sampai udah kayak anak sendiri. Ada bahasa begitu kan Pak ya? Karena masih anak saudara. Ingat Pak ya, nasab tuh nggak bakal berubah Pak dalam agama. Ingat nih, jangan ngerubah-ngerubah nasab orang dalam Islam. Manidda'a li ghairi abihi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa orang yang merubah nasab seseorang, ya dia sengaja merubah nasab orang, bukan ke bapaknya, dipindahin nasabnya, ditukar bapaknya, laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi termasuk dosa besar. Nah, apa hubungannya? Ini ibu nggak punya anak, rawat anak ponakan, meninggallah sang ibu ini. Harusnya nih, ya ketentuan tadi al-hikul fariidhu bi ahliha itu harus kita cari tahu. Misalkan ibu ini kan yang meninggal suaminya, ibu nggak punya anak, oke, dia pasti punya saudara, ya kan? Saudara, misalkan punya Pak Ustadz, ibu ini punya 3 saudara, laki 2, perempuan 1, saudaranya tuh. Nah, harusnya yang dapat itu saudara-saudaranya, bukan anak ponakannya. Terlalu jauh itu nanti. Makanya tadi kata Nabi, pama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Kalau ada sisa ahli waris yang mungkin dapat ketentuan gak ada, asobahnya itu banyak, yang paling dekat siapa? Nah, maka itu saudara-saudaranya itu harusnya dapat itu. Nggak boleh, itu zalim. Itu dia Pak Haji, makanya ngajinya kalau baru bab sholat belum cukup. Ya, apalagi walaupun ngaji ini bab harta, bab pembuktian pengamalan ajaran agama. Ini diuji kita ini. Berat ini. Itu nggak ada hak sebenarnya sama sekali itu harusnya tuh. Itu tadi anak-anak ponakannya itu udah untung diurusin itu sebenarnya, ya kan? Diurusin sama ibu tadi besarin, diambil semua hartanya. Itu masih anak. Ada lagi bukan anak ponakan, anak pungut, ya. Ada, nggak ada hubungan nasab sama sekali, kuasa sepenuhnya. Nah ini makanya ajaran Islam Pak, kembali ke ajaran Islam. Ya gitu. Jadi itu salah Pak Haji yang tadi itu. Itu anak ponakan itu sepeser pun sebenarnya nggak memiliki hak dari ibu tadi. Yang punya hak adalah saudaranya. Kecuali nih, saudaranya udah nggak ada Pak Ustadz. Udah meninggal semua, saudaranya nggak ada. Pokoknya tinggal itu doang yang diurusin anak ponakan, baru lari ke dia. Jadi Islam tuh ada ukurannya, yang ini lebih dulu, ini belakangan nggak dapat, kehalang, mahjub, ini yang dapat. Kayak kakek sama paman, ahli waris kakek sama paman nggak bakal dapat, kalah, lebih tinggi kedudukan kakek, begitu. Paman ketemu sama paman kandung sama paman sebapak, kalah paman sebapak. Paman kandung yang nerima. Itu hukum Allah, jemaah. Itu. Dan ilmu ini mohon maaf ya, kalau guru saya dulu bilang waktu di pesantren, ini ilmu ini seperti belajarinya itu seperti kayak megang lindung. Susah. Melejit begitu. Pertama emang rada susah, jelimet, nanti ada hubungannya dengan
Ilmu matematikanya Pak, ada hisabnya nih kalau udah dihitung. Udah dipaduin ada akuntansinya dengan hubungannya, ini 1/6, 1/3, cari aslul masalahnya, KPK-nya, oh berarti 24, nanti bagian sahamnya berapa-berapa, dikali dah sama hartanya. Gitu. Baru jelas deh tuh, oh dia sekian puluh juta, oh dia sekian ratus juta, oh ini dia dapatnya sekian. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan jemaah. Itu yang Pak Haji ceritain kisah nyata itu, Pak Haji. Masya Allah. Oh. Berarti Pak Haji sendiri emang nggak dapat sama sekali ya? Ya, Insya Allah. Makin terzolimi Pak Haji, makanya makin bercahaya tuh auranya tuh. Orang terzolimi itu ya, mazlum itu dakwatul mazlum mustajab, kata Nabi. Doa orang terzolimi mustajab. Manfaatin buat doa Pak Haji, minta ridho Allah, minta surga, begitu ya. Ya doa-doa yang baik ya gitu. Nah makanya tadi harusnya dia sadar itu. Saudara itu nggak ada putusnya Pak, ya kan? Bapak nih nggak boleh lantaran saudara mungkin jauh dianggap kayak orang, nggak boleh kayak gitu. Makanya ada ucapan gini, sekering-keringnya jahe itu masih pedes. Sejauh-jauhnya kita hubungan sama saudara itu masih saudara kita Pak. Kagak boleh kita bahasanya begini, baik sama temen sama saudara berantem bertikai. Nggak boleh, nggak benar berarti Islam kita kurang cakep itu. Putus silaturahmi kita. Saya mau saudara 5 Pak Ustadz. Udah enggak. Apalagi ada bahasa betul kalau di kamu. Saya mau saudara udah patah arang Pak Ustadz. Arang kayak patah, coba bayangin. Berarti kan benar-benar memutus. Hati-hati. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza quti'at wasala. Kata Nabi, bukan disebut orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan-kebaikan orang, dibalas sama. Kasih kue, dia kasih jeruk. Dikasih salam, kasih waalaikumsalam. Dikasih senyum, dijawab senyum. Dikasih daging korban, dia ngasih lagi daging. Itu bukan penyambung, kata Nabi. Itu mukafi. Mukafi itu orang balas budi. Tapi kata Nabi, orang yang silaturahim itu, dia diputus, dia tetap menyambungnya. Dia dimarahin, dia tidak mau memarahinya. Dia dizolimi, dia tidak mau menzoliminya. Baru itu namanya. Makanya itu perintah ibadah itu bukan hanya sholat, tapi bersilaturahim. Jemaah, hati-hati. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya begini, ada 3 saudara, laki perempuan. Laki yang paling tua, kemudian yang tengah itu perempuan, dan yang terakhir laki. Baik. Nah, setelah orang tuanya meninggal, ini kan yang 3 ini sudah menikah semua. Oke. Dibagilah harta warisannya itu kepada 3 orang ini. Ya. Nah, begitu yang perempuan ini kan dapat warisan juga, Ustaz. Begitu dapat warisannya kan menikah punya anak. Suaminya sudah tidak ada. Harta warisannya dia ini diambil sama uangnya lah, kakaknya ibunya berarti ya. Kakaknya ibunya. Kakak, yang ibunya meninggal tadi. Iya, jadi ada 3 saudara, yang paling besar, tengah, perempuan. Ya, itu udah paham saya tadi, ya. Nah, hartanya dia ini, perempuan ini sudah menikah dan punya anak, kan? Sementara hartanya dia itu diambil lah, ya, diambil sama kalau kita mah kakak dari ibunya berarti. Ya, ya, ya. Terus sama adiknya siapa? Adik. Ini kan bertiga. Iya. Dia tengah sama adiknya. Mau diurusin udah, lu nggak usah digugat-gugat segala macam yang diambil sama gitu. Ini. Udah nanti lu punya gua aja gitu. Iya, berbuat baik dah itu ibaratnya dia punya.
begitu yang terakhir ini yang Ini panjang nih, kayaknya sampai subuh belum kelar ini Pak. Sila. berarti haknya warisan ini karena sudah terucapkan dengan Iya. apanya dia bahwa Iya. Nanti hak. Iya. berarti kalaupun ini tidak usah dibagi apa bagaimana Ustaz? Baik. Begini. Ini Fakir mengingatkan salah satu hal yang baik terkait harta waris itu makanya disegerakan. Ya. Jangan banyak-banyak menunda-nunda waktu. Ya. Karena bisa jadi lantaran ditunda sampai ada yang meninggal dari ahli waris. Sedangkan dia belum terima. Ini contoh ya. Nah, tadi kan udah jelas tuh orang tuanya meninggal, ahli warisnya 3 tadi tuh kan. Harusnya kan ini misalkan ahli warisnya 3. Yang menjadi pertanyaan begini. Itu kan berarti ibunya berarti punya kakak tadi dia. Punya kakak. Itu berarti kita lihat nih. Apakah kakaknya itu berarti saudaranya itu saudarinya itu menjadi ahli waris? Nah ternyata nggak bisa, kehalang karena ini punya anak laki-laki. Ya, ini nggak bisa nih. Maka si kakak itu tadi udah zolim tuh. Ya, dia ngambil hak bukan haknya. Nah ini harusnya kan pembagiannya itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, yang laki-laki 2 kali lipat ya Pak ya, yang perempuan setengahnya 1 kali itu. Pokoknya anggap aja misalkan harta misalkan 600 misalkan begitu Pak ya. Pokoknya 2 kali lipatnya itu bagian yang laki-laki. Ya Pak ya. Nanti yang 1 bagian itu milik perempuan. Itu haknya segitu. Tahu-tahu haknya dia diambil. Nah, itu berarti kezaliman si empoknya si almarhumah itu. Nah, tiba-tiba ini yang udah gak usah itu nanti dari harta gua aja. Itu maksudnya bahasa dari harta gua mau dibagi sedikit apa semuanya? Saya tanya. Nah, ini hati-hati bahasa begitu ya. Ntar maksudnya dibagi juga semau-maunya. Ya kan? Ya kan sebenarnya begini Pak Ustadz, kalau posisi kita itu dizolimi orang, bagaimana sih langkah terbaik? Kita tuh harus, kata Nabi apa? Unsur akhaka zoliman au mazluman. Kata Nabi itu, tolong saudaramu yang zolim sama yang terzolimi, tolong. Sampai sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, kalau nolong orang terzolimi kan saya paham. Kok orang zolim ditolong? Nah, supaya dia berhenti dari kezolimannya. Artinya apa? Harusnya itu sang kakak nggak boleh ngomong kayak begitu. Tetap ngadu, Bu, maaf Cang, ini harta ini bukan haknya, ini haknya saudara saya. Harusnya begitu sebagai saudara. Kasih tahu gitu kan. Kasih tahu laporan seperti itu, jangan langsung melimpahin sesuatu yang sebenarnya nanti itu juga akan bisa timbul keributan lagi, masalah lagi di kemudian hari. Ntar aja pemahamannya ketika ini menjadi haknya udah bilang begitu, lalu si kakak itu haknya mana? Nah bisa jadi itu sebenarnya pengen dibagi ala kadarnya. Makanya dibilang sama kayak orang berhutang nih Pak. Kata orang kan udah utang jangan ditagih. Salah, orang punya utang tuh kudu ditagih. Supaya dia tuh bukan sekedar bayar, supaya jangan sampai masuk neraka lantaran punya utang. Kita tagih, assalamualaikum. Walaupun nominalnya nggak seberapa, masalahnya akadnya utang piutang. Datang tagih, nagih utang itu bukan sekedar persoalan meminta hak kita, tapi kita pengen menyelamatkan orang yang berhutang itu jangan sampai kena hukum nanti di akhirat. Hah? Ditagihnya? Nah minimal kita udah datang ya baik-baik lah bahasanya ya. Ya langsung aja dulu poin saya kemarin bukan mengarah duitnya, saya cuma pengen menghindari ente jangan sampai disiksa nanti di hari kiamat. Kira-kira gimana tuh? Kan pokoknya tinggal diolah deh bahasanya gitu. Intinya mah ke situ gitu. Iya, coba kan kalau kita pembiaran kan bisa terbagi dosa juga. Ingat orang kena hukum dosa itu bukan lantaran sebagai pelaku aktif,
pasif pun bisa menjadi pelaku mendapat dosa. Coba ada orang nih lagi ngomongin orang gitu, bapak ada di situ, gak pernah ngomong bapak mah, senyum doang, anggut senyum, manggut senyum. Kata ulama kena dosa, kena itu dia, karena dia pelaku pasif. Harusnya wa idza sami'ul lagwa fa'aradu, berpaling bukan menikmati. Makanya orang bisa dapat dosa lantaran kayak kita nih. Ada orang nih tipe berutangnya nggak bener nih, jangan dikasih pinjaman. Bukan kita pelitnya, supaya ini orang jangan sampai tambah nih dosanya nih. Begitu jemaah. Ya penilaian itu mah. Makanya kalau mencari ridho manusia, kata Imam Syafi'i apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Cari ridho manusia nggak akan mungkin bisa kita temukan semuanya. Carilah ridho Allah. Kalau ridho Allah, satu Allah ridho sama kita. Sejagat raya manusia kagak ridho, selamat kita Pak. Ini bahasa hadisnya gitu memang. Tapi siapa orang cari ridho manusia, banyak orang seneng sama dia, cinta sama dia. Tapi mohon maaf, dia zolim, dia tidak diridhoi oleh Allah. Gak ada artinya semua itu jemaah. Nah ini ya syukur-syukur dapat ridho Allah dan dicintai. Tapi mohon maaf, sesenang-senangnya orang sama kita baik, pasti ada yang kagak senang dengan kita. Karena itu udah hukum manusia kayak gitu. Kita apalah dibandingkan Rasulullah, Nabi aja orang udah paling cakep akhlaknya, musuhnya banyak juga. Begitu kira-kira jemaah. Makanya jangan pernah kita itu kecewa, frustasi lantaran orang gak senang. Bukan itu yang kita cari Pak, kita meridho Allah aja. Man ardullah, siapa orang yang cari ridho Allah, bisakhatin nas kafahullah. Siapa orang yang cari ridho Allah tapi orang pada murka sama dia, Allah tetap menyelamatkan, memberikan yang terbaik kepada orangnya. Allah a'lam bishawab. Gitu ya Pak ya. Jadi kita harusnya jangan solusi begitu dulu. Kasih tahu itu bahwa itu bukan haknya. Allah a'lam. Ada lagi yang lain jemaah. Ini lagi ngerenung nerima haknya apa bukan gitu ya. Iya bapak-bapak dulu gitu, jangan sampai saudara gerutu sekarang sama saya Pak Ustadz. Ya kalau emang dia gerutunya nggak senangnya bener, saya akan bela dia. Tinggal dilihat pokoknya kalau kita mah nahnu nahkum bizzawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita mutusin hukum di dunia itu dengan Islam. Dengan nampak itu udah hukum, bener salah itu Islam ajarannya. Kalau salah ya salah, udah. Bener ya bener. Kalau urusan rahasia nanti siapa yang diterima atau enggak itu urusan Allah, ada yang tahu. Makanya kita menjadi hidup itu menjadi muslim. Kalau menjadi mukmin itu Allah yang tahu. Hakikat iman itu hanya Allah. Tapi muslim ada ukurannya, syahadat, sholat. Itu kelihatan jemaah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kita ini sedang menjalankan Islam kita, menjalankan hukum lahiriah kita di dunia. Kata Allah puasa gitu. Kata Allah bagi harta yang benar, bagi yang benar gitu. Ya. Usah urusannya yang lain, masalah hati apa nggak tahu deh itu, kita nggak tahu ya urusan itu jamaah. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya. Nah, terkait tentang ilmu mawaris ini, ya, ini ada beberapa hal poin penting ya saya sampaikan. Yang pertama, yang namanya warisan Bapak Ibu, jamaah sekalian, warisan itu rukunnya ada 3. Ya. Yang pertama muwaris. Muwaris itu adalah mayitnya. Seorang muslim yang meninggal dunia, meninggalkan harta, itu namanya muwaris. Nah, nih kayak kita nih jamaah ya. Ini kita nih kalau lihat dari muka-mukanya, muka-muka meninggal semua nanti. Sama ya saya. Ya pasti ya Pak ya. Nah, kita tuh bakal muwaris kalau meninggal punya harta. Kira-kira Bapak-bapak kalau meninggal punya harta enggak? Punya kan? Jangan bilang enggak. Yang paling bagus orang muslim tuh punya harta. Alhamdulillah Pak Ustaz.
Saya kalau meninggal, saya meninggalkan ada rumah, ada tabungan, ada kendaraan. Bukan sombong nih, tahadus bin nikmah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya, sebaik-baik seorang muslim itu ketika meninggal masih meninggalkan harta kepada ahli warisnya. Begitu. Ya, bukan berarti kita hidup mengejar harta, bukan. Sudah Isya? Oh, sudah Isya ya. Ketemu lagi 4 bulan berikutnya insya Allah. Insya Allah nanti kita sambung lagi Pak ya. Iya, ini baru saya, baru mukadimah. Nanti kita lanjut Pak ya. Ingatin Al-Fakir, kita masih bahas tentang faraid aja Ustaz. Kita lanjut, baik ya. Makasih, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ya, stimulus buat kita agar kita mau belajar tentang ilmu faraid. Ya, kita udah belajar ilmu sholat, ilmu puasa. Jangan lupa pelajari ilmu harta, salah satunya ilmu harta waris. Agar kita paling tidak dalam menerapkan untuk keluarga kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zolim tanpa kita sadari itu ya. Auzubillah. Terima kasih atas perhatian jamaah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.